Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para siswa kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang keempat, yakni tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas dari poin yang pertama, yakni tentang dakwah. Ya, tentang dakwah. Apa-apa yang berhubungan dengannya kita akan pelajari ya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan kalian mampu yang pertama menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Kemudian yang kedua, menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang keempat, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Ini tujuan dari pembelajaran bab yang keempat ini. Ya, ada 4 tujuan ya. Kemudian infografis ya, yakni poin-poin yang harus kita perhatikan, ya ini hal-hal yang harus kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama dakwah, ya, pengertian, kemudian dalil naqli, adab tabligh, ya, sasaran dan tujuan dakwah, syarat dan metode dakwah, kemudian media dan manajemen dakwah. Kemudian khutbah, ya, pengertian khutbah, syarat khutbah, ya, syarat 2 khutbah, rukun khutbah, sunnah khutbah, ya, adab salat Jumat, adab salat idain, ya, kemudian praktik khutbah. Yang ketiga tabligh, ya, pengertian tabligh, dalil nakli, kemudian ketentuan tabligh, tata cara tabligh, kemudian praktik tabligh. Itu tadi poin-poin ya dari bab ini, ya ini hal-hal yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan bab yang keempat ini. Selanjutnya kita mulai dari poin pertama, yakni dakwah. Dan pada kesempatan ini yang akan kita pelajari, ya, yakni tentang apa? Tentang dakwah. Kita awali dari pengertian atau arti atau makna daripada dakwah. Ya, merujuk arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'a. Masdarnya adalah kata da'a. Ya. Seperti yang kalian lihat di layar ya, da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan atau dakwah, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i. Kalau laki-laki disebut da'i. Ya, dan da'iyah bagi perempuan. Ini makna atau pengertian dari dakwah. Berikutnya beberapa pengertian dakwah. Maka jika ditinjau dari makna istilah dan beberapa pengertian dakwah adalah yang pertama, setiap kegiatan yang mengajak, menyeru dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran akidah atau keimanan, syariah atau hukum, dan akhlak Islam. Yang kedua, kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari
supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha untuk mengubah agar keadaannya lebih baik lagi, baik sebagai pribadi maupun masyarakat. Nah, itu 4 pengertian dari dakwah. Berikutnya, kesimpulan makna dakwah, tersimpul dari pengertian tersebut bahwa dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kesimpulan dari pengertian atau makna dakwah, yakni mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam, sehingga tercapai pola hidup yang lebih baik, tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lanjutkan, dalil perlunya dakwah. Ini ayat Al-Quran yang menunjukkan perlunya dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada seseorang atau segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, yang menyeru kepada kebajikan. Yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebajikan, yakni berdakwah, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini dalil perlunya berdakwah. Ini mengajak manusia kepada kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Selanjutnya adab dalam berdakwah. Poin yang C, adab dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian yang kedua, dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah, yakni nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai, menenteramkan, tanpa kekerasan, dan edukatif. Jadi memberikan pengajaran, i'tibar, dan pelajaran hidup. Kemudian adab yang ketiga adalah dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Ini adab dalam berdakwah. Jadi hendaknya kita memperhatikan adab ketika berdakwah, yakni dengan cara hikmah, kemudian dengan nasihat yang baik, dengan cara yang damai, santun, kemudian dakwah secara mujadalah atau diskusi atau tukar pikiran. Kemudian dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Ini 4 adab dalam berdakwah. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana adab dalam berdakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui
siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini menunjukkan bagaimana cara atau metode berdakwah. Ya, ada 3. Ya. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menyerunya? Bil hikmah. Yang pertama, dengan cara hikmah. Dengan cara yang baik, bahasa yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdebat dengan cara yang baik. Ketiga, metode atau cara dalam berdakwah. Berikutnya, ya, poin yang D adalah tujuan dan sasaran dakwah. Ya, tujuan dan sasaran dakwah. Kita awali dari sasaran dakwah. Yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Ya, dari baik menjadi terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi. Kemudian serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju kepada substansi. Sehingga profil mukmin yang sejati ya, menjadi nyata. Ini semangat ya. Memberi semangat kepada manusia. Kemudian yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik. Serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kembali ke jalannya. Nah, ini melalui taubatan nasuha. Ya, sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang sudah terpuruk ya, dan jatuh ke lembah nistah dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Nah, ini tujuan daripada dakwah. Ya. Maaf, sasaran dari dakwah. Ya. Sasaran dakwah. Ya, memberi semangat kepada manusia ya, agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Kemudian yang kedua, mengubah jalan hidup ya, yang tidak baik menjadi baik. Ya. Selanjutnya, tujuan dari dakwah. Tujuan dari dakwah. Jika merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur, ya, surat ke-24 ayat 55, maka tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini perkara tauhid. Ya, kemudian yang kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani ikhlas, hanya untuk Allah, kepada Allah, karena Allah. Kemudian yang ketiga, mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya. Ini amal ibadah. Ya, muamalah. Kemudian berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tujuan daripada dakwah. Tersimpul bahwa tujuan dakwah adalah mengajak segenap manusia keluar ya, dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seruan atau tujuan dakwah. Agar ya, manusia itu keluar dari jalan yang sesat dan dimurkai ya, menuju jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan daripada tujuan dakwah. Baik, selanjutnya syarat dan metode dakwah. Ya. Syarat dan metode dakwah. Yang pertama, ya, satunya kata dengan perbuatan. Sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. Ya. Ini metode yang sangat penting. Ya, ini ya, seseorang yang berdakwah kepada Islam, ya, mengajak kepada Islam adalah ada kesatuan dari perbuatan, sikap, perilaku, ya, betul-betul menjadi teladan atau uswatun hasanah. Yang kedua, memahami objek dakwahnya sehingga dakwahnya tepat sasaran. Ya, dakwahnya tepat sasaran. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan. Ya, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Jalan yang dipilih adalah jalan tengah atau tawasut, damai dan menenteramkan. Meski tidak hilang sikap tegasnya. Kemudian yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi
dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan akibat daripada dakwah yang dilakukan. Kemudian yang kelima, ya, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, menyeru. Ya, tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Ini syarat dan metode dakwah. Ada 6 ya. Kemudian selanjutnya metode dakwah. Ya, yang tadi syarat dakwah, sekarang metode dakwah. Meluruskan niat, tentu yang pertama ya, bahwa dakwah itu ya bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, bahwa dakwah itu mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan dunia, ya, tidak mengharapkan ketenaran, ya, agar disebut dai, agar disebut ustadz dan lain sebagainya. Tapi betul-betul ya, dakwah adalah niat, tujuannya hanya mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dakwah itu harus bijak. Ya, ini dengan hikmah, ya, dengan baik, dengan bijak. Kemudian yang ketiga, hindari cara-cara memaksa, menakutkan, apalagi dengan cara teror ya, tetapi mengedepankan cara mau'idhah hasanah. Ya. Mengedepankan cara apa? Mau'idhah hasanah atau nasihat yang baik. Kemudian yang keempat, ya, lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, ya, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, ya, tetapi ya, tetap menggunakan cara-cara yang beradab. Ini 4 metode dakwah. Ya, kemudian ya, kita akan melihat ya, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menerapkan hal-hal yang ya, berikut ini ya. Yang pertama, ya, lemah lembut dalam menjalankan dakwah dengan cara lemah lembut. Ya, tentu ini akan lebih menyentuh ya masyarakat atau lebih menyentuh para pendengar ya, sehingga dengan atau lebih tertarik lagi dengan Islam, menunjukkan dengan sikap yang lemah lembut. Itu akan banyak manusia yang kemudian mengubah dirinya ya, dan kemudian dia betul-betul menerima Islam. Betul-betul menerima Islam, ya, dengan cara yang lemah lembut. Kemudian yang kedua, ya, bermusyawarah dalam segala urusan, ya, termasuk urusan dakwah. Jadi hendaknya mengedepankan apa? Cara-cara bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, ya, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Ya, sesuai dengan objek dakwah. Yang keempat, lapang dada dan sabar. Ya, lapang dada dan sabar tentu dalam menghadapi rintangan-rintangan atau halangan-halangan dalam berdakwah. Atau sikap-sikap yang kurang menyenangkan dari ya, para jamaah. Kemudian yang kelima, ya, ada kebulatan tekad. Ya, ada kebulatan tekad, ketegaran hati ya, dalam berdakwah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Ya, barangkali ini para siswa, materi kita, ya, poin yang pertama tentang dakwah. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di poin-poin berikutnya, yakni tentang khutbah dan tabligh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memudahkan kita untuk memahami ajaran Islam, ya, kemudian kita berupaya ya, semampu kita untuk berdakwah, ya, mengajak orang lain, ya, mulai dari keluarga, saudara, ya, teman dekat, ya, untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.